Sebuah desa yang tenang, tinggallah seorang pemuda yang bernama Gabriel. Gabriel adalah pemuda yang sangat rajin dan suka sekali belajar hal baru. Setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA, Gabriel memutuskan untuk pergi merantau ke kota dan membangun usaha di sana. Sebelum berangkat ke kota, kedua orang tua Gabriel memberikan Gabriel sejumlah uang sebagai modal tambahan membangun usaha di kota. Uang yang diberikan kedua orang tua Gabriel memiliki tahun emisi yang berbeda-beda, sehingga Gabriel memutuskan untuk mengelompokkan uang-uang tersebut sesuai dengan tahun emisinya. Saat tiba di kota dan menyewa tempat tinggal di sana, Gabriel mulai berpikir, usaha apa yang ingin dia bangun. Ia pun memutuskan untuk membuka usaha nasi goreng. Uang yang diberikan kedua orang tuanya Gabriel gunakan sebagai modal untuk membeli alat dan bahan membuat nasi goreng dan beberapa kebutuhan pokoknya selama tinggal di kota. Ia pun pergi ke sebuah supermarket di dekat tempat tinggalnya. Setelah mengambil beberapa barang dan menuju ke kasir, ia ingin melakukan transaksi. Ia pun mengeluarkan uang dengan tahun emisi 2004 sebagai alat pembayaran. Saat ingin memberikannya kepada kasir pun berkata kepada Gabriel, maaf, uang dengan tahun emisi 2004 tidak bisa lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Gabriel sedikit terkejut dengan hal tersebut, karena di desanya uang dengan tahun emisi 2004 masih digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Ia pun mengeluarkan lagi uang dengan tahun emisi 2016 dan melakukan transaksi. Saat tiba di rumah, Gabriel langsung mencari tahu mengapa uang dengan tahun emisi 2004 tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi lagi. Ternyata uang dengan tahun emisi 2004 sudah dicabut dan ditarik dari peredaran sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dari situlah Gabriel terus belajar mengenai uang rupiah. Setelah menjelang beberapa minggu dan Gabriel mulai membuka usahanya dan berjualan, ia pun kedatangan pelanggan pertamanya. Ternyata pelanggannya tersebut membayar dengan uang yang tahun emisinya 2004. Karena Gabriel sudah mengetahui hal tersebut, Gabriel pun langsung berkata kepada pelanggannya, maaf, uang Anda sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi lagi. Gabriel pun terus belajar mengenai uang rupiah setiap harinya. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli dagangan Gabriel, dan ternyata pembeli tersebut membayar menggunakan uang palsu. Namun hal itu langsung diketahui oleh Gabriel dengan melakukan 3D pada uang, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Karena uang palsu tidak memiliki tekstur seperti uang asli. Dan uang palsu tidak memiliki bayangan tersembunyi jika terkena cahaya seperti uang asli. Gabriel pun juga belajar melakukan transaksi dengan baik saat ia mulai berjualan dan berdagang. Gabriel juga selalu menyisipkan uangnya agar dapat dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya itu, pendapatan yang didapatkan Gabriel selalu ia tabung agar dapat menunjang kehidupannya di kota. Karena pola kehidupan Gabriel yang sangat teratur dan kepandaiannya dalam mengelola uang, Gabriel pun dalam beberapa tahun kemudian dapat membeli sebuah lahan tanah di kota dan membangun rumah di sana sehingga tinggal bersama kedua orang tuanya. Bukan hanya itu, Gabriel juga mengembangkan usahanya yang dari awal cuma menjual nasi goreng, sekarang menjadi usaha rumah makan. Kita juga harus menjaga kehormatan negara kita dengan menjalankan 5J pada rupiah, yaitu jangan dicoret, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan diremas, dan jangan distempel. Jadilah generasi muda yang cinta, bangga, dan paham akan rupiah, karena rupiah merupakan derajat negara kita. Dengan itu, kita dapat berkontribusi
berkontribusi untuk menjaga nilai dan kehormatan uang rupiah sebagai derajat negara kita. Karena bagaimanapun bentuk uang dan bagaimanapun ukurannya, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara kita.